saya Rizky Maulina. Di sini saya akan menyampaikan rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang kita kenal dengan LPKA. Untuk spesifikasi kegiatannya, bidang kegiatan ini merupakan bimbingan kelompok. Topik permasalahannya ini metode membaca dan menghafal Al-Quran. Kita harus menyampaikan maksud dan tujuan kita kepada klien agar mereka dapat menerima kita dengan baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap yang bisa kita lakukan untuk memberikan bimbingan kepada anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Yang pertama, tahap awal. 1. Membangun hubungan yang baik antara konselor dengan kliennya. Tahap awal ini sangat penting, dimana kita harus mampu membina hubungan tadi agar terciptanya rasa nyaman, kepercayaan dari klien. Setelah membangun hubungan yang baik, hal yang dapat kita lakukan yaitu memperjelas dan mengidentifikasi masalah. Kita sebagai konselor dapat meminta klien untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan. Lalu kita setelah mendengar pernyataan dari mereka, kita dapat memantulkan perasaan. Selanjutnya, menegosiasikan waktu atau membatasi waktu kegiatan supaya hal ini dapat berjalan dengan baik dan selanjutnya kita menegosiasikan kontrak. Kita dapat membatasi waktu kegiatan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana kegiatan kita. Betul kan? Selanjutnya tahap inti. Pada tahap inti ini kita sebagai konselor menilai kembali masalah klien untuk membantu klien dalam mempelajari metode membaca dan menghafal Al-Quran. Selanjutnya kita memberikan buku panduan atau mempraktekkan kepada klien terhadap metode yang harus dipelajari. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tahap akhir. Di sini kita sebagai konselor menyampaikan kepada klien bahwa batas waktu kegiatan kita sudah hampir habis, sebagaimana yang telah disepakati pada tahap awal tadi. Lalu kita meminta klien untuk menyampaikan apa yang diperoleh dan yang dirasakan selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, mengakhiri hubungan konseling. Sebagai konselor, kita harus memberi kesimpulan atas jalannya kegiatan. Lalu, mengevaluasi jalannya kegiatan. Lalu, kita juga harus membuat kontrak perjanjian kegiatan selanjutnya. Cara kerja yang dapat kita lakukan yaitu memberikan tips-tips untuk metode membaca dan menghafal Al-Quran ini. Pertama, mempersiapkan mental. Yang kedua, berlatih terlebih dahulu atau mengulang-ulang bacaan yang telah kita baca. Untuk proses penghafalan Al-Quran ini, kita bisa meminta klien untuk menghafal dalam satu harinya itu satu baris. Jika sudah mampu menghafal dalam satu hari satu barisnya itu, kita bisa meminta lagi klien untuk menghafal 1/3 halaman dalam satu hari. Jika sudah mampu, kita bisa meminta klien untuk menghafal 1 halaman dalam satu hari. Setelah bisa menghafal Al-Quran tadi, kita bisa meminta klien untuk terus murojaah atau mengulang-ulang hafalan agar hafalannya itu melekat.
Harapan dan tujuan dari kegiatan layanan bimbingan ini, yang pertama, agar kalian dapat memahami metode dalam membaca dan menghafal Al-Quran dengan mudah. Kedua, agar kalian dapat mengimplementasikan metode menghafal Al-Quran. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.